Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydan amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu, khususan pada kita Syekh Ahmad Al-Hashimi syurillahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin hadisnya belum selesai. Saya baca dari awal 836. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ibadi inni haramtu al-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ini sesungguhnya aku haramtu mengharamkan al-dhulma kezaliman ala nafsi untuk diriku, wa ja'altuhu dan aku menjadikan kezaliman itu muharraman terlarang bainakum di antara kalian fala tadzalamu maka jangan saling menzalimi. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum setiap kalian dolun tersesat, illa man hadaituhu kecuali orang yang aku beri hidayah. Fastahduni maka memintalah hidayah kepadaku, ahdikum maka akan aku beri hidayah. Mari saya sedih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum semua kalian itu jaiun lapar. Jam segini mah belum ya? Belum, masih seger-segernya jam segini. Ntar kalau udah jam 2 ya mulai kelihatan kayak orang ibadah beneran, mukanya pucat. Illa man an'amtuhu kecuali orang yang aku beri makan kepadanya. Fastat'imuni maka mintalah makan kepadaku, ut'imkum maka kalian akan diberi makan. Ini pakai bahasa kinayah. Kalau bahasa Indonesianya apa namanya? Kiasan. Bahwa setiap orang itu butuh rezeki. Yang memberikan rezeki itu Allah. Cuman rezeki itu ada macam-macam. Ada rezeki yang terjamin, minta nggak minta tetap dikasih. Maka di Quran itu ada ayat, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahwa setiap yang ada di atas muka bumi ini rezekinya dijamin. Minta gak minta, usaha gak usaha, bos pokoknya rebahan aja di rumah, itu ada rezeki yang dijamin. Kalau udah jaminan itu diambil, orang itu mati. Napas, pernah kita minta napas? Ya Allah beri napas hari ini, enggak pernah ya? Enggak pernah, udah dijamin napas. Lah kalau itu udah diambil, habis mati.
Malaikat Israel, itu saya pernah baca dalam satu keterangan, ketika ia ditugaskan untuk nyabut nyawa seseorang, itu survei dulu, nggak langsung main cabut juga. Jadi siapa tahu sekarang udah survei di arah sini, ya nggak tahu. Survei dulu, apakah rezekinya orang tersebut masih ada atau enggak. Kalau memang jatahnya masih ada, orang itu belum dicabut nyawanya, baik makanannya, minumannya, napasnya. Kalau jatahnya masih ada, gak jadi dicabut. Tapi kalau jatahnya sudah habis, baru dicabut. Cari ke kulon, wah gak ada, kulon udah habis. Wetan, ngalor, kidul, atas, bawah udah gak ada semua, baru nyawanya dicabut. Lah orang ada rezeki yang terjamin itu tadi. Lah ada rezeki yang wajib diikhtiari. Makan itu wajib diikhtiari. Walaupun itu sudah di depan kita, kalau nggak diikhtiari diambil, dimasukin ke perut, ke mulut, ya nggak bakalan bisa makanan itu jalan sendiri. Ini ada rezeki yang memang dijamin, ada rezeki yang memang harus diusahain, ya makanan. Kalau napas itu nggak perlu diusahain, pokoknya begitu itu datang sendiri. Kecuali yang memang udah butuh oksigen. Kalau makanan, minuman, kesehatan itu rezeki yang wajib diikhtiari. Nah, dalam ayat ini, dalam hadis ini, dalam hadis qudsi ini ada rezeki yang memang wajib diikhtiari, maka wajibnya ikhtiar. Lah kalau ikhtiar itu akan diberi oleh Allah. Allah memberi rezeki sesuai kebutuhan. Kalau kebutuhannya banyak, insya Allah dikasih banyak. Orang zaman dulu itu anak 6 itu paling dikit. Pak Haji, Pak Haji dulu berapa saudara? 7 ya. 6 itu paling dikit. Walaupun kelihatannya kayaknya bapaknya cuman kerjaannya macul, emaknya di rumah, ya nyatanya makan semua ya. Anak 6 tadi itu. Lah orang yang anaknya cuman 1, ya sama. Enggak, terus dia langsung kaya raya ya, enggak, ya gitu-gitu aja. Kita nih, udah umur segini kan pasti udah ngalami ya. Dulu waktu belum nikah, itu kita ngebayangin mau nikah aja maju mundur. Nikah, gajian cuma segini, dimakan sendiri aja kadang, ntar kalau udah ngutang di warteg kasur. Nah tapi begitu berdua sama istri, ya cukup. Punya anak 1, ya cukup. Punya anak 2, ya cukup. Belum sekolah dulu ngebayangin, wah ntar sekolahnya gimana ya. Begitu sekolah asal mau bayaran, ya ada, ya cukup. Tapi kan tetap kita ikhtiar. Asal berangkat pagi ya di sini. Nyebrang jalan cacing sono ngikutin pinggir kali jalan Madura ya. Ya yang penting kan ikhtiar, pokoknya disuruhnya ikhtiar. Pokoknya sore jam 5 pulang, pagi jam 7 berangkat. Udah ikhtiar. Masalah rezeki kan ya kasih Allah. Kalau pas lagi butuh banyak kasih. Ntar umpama kita nih yang punya anak udah selesai semua sekolahnya, ya udah rezeki itu ya segitu-segitu aja. Ini Pak Haji ya udah ngalami Pak Haji ya. Kan anak udah pada sekolah selesai ya. Lah iya kan. Dulu waktu anak lagi butuhnya banyak, dikasih banyak. Makanya butuhnya dibanyakin lagi Pak. Lah iya pengen rezeki banyak, butuhnya dibanyakin. Ya Riz ya. Nggih, lah kok nggih. Allah itu Maha tahu. Kalau memang butuhnya banyak dikasih banyak. Kalau butuhnya dikit dikasih dikit. Orang yang penghasilannya banyak, pengeluarannya juga pasti banyak. Orang yang penghasilannya dikit ya keluarnya dikit. Ya kan gitu ya gampang. Ya Pak RT ya. Ya Pak RT itu kalau pengeluarannya anak Pak pilih lah beda ya Pak pilih ya. Beda tergantung pemasukan pengeluaran itu.
Rezeki itu ada yang dijamin, ada yang diikhtiar. Ya ibadi kullukum arin. Wahai hambaku, setiap kalian itu arin, telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku beri pakaian. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku. Aksuku, maka akan aku beri pakaian. Ini juga sama, memakai bahasa kiasan itu tadi, bahwa setiap kita arin telanjang, artinya berpotensi untuk terbuka aibnya kita. Suaranya dong, apa ini? Kayak kesek-kesek. Berpotensi untuk aib kita terbuka, atau orang itu sampai masih mandang kita, itu kan karena aib kita ditutupi sama Allah. Kalau kok aib kita ini dibuka sama Allah, kita ngelihat masing-masing kayak kita ini, kayaknya aja, ternyata ya karena memang kekurangan kita ditutup oleh Allah. Maka mintalah aib kita ini ditutup oleh Allah. Ada satu hadis itu bunyinya begini: kullu ummati mu'afan illal mujahidin. Apa Mbak? Apa ya? Kita ya bunyi Mbak. Kullu ummati mu'afan illal mujahidin. Setiap umatku itu dosanya diampuni, kecuali orang yang dengan bangga mempublikasikan dosanya. Ia berbuat dosa bukan ditutup-tutupin, tapi malah dicerita-ceritain ke orang. Itu malah yang tidak baik. Nah, setiap kita ini kan pasti punya rahasia, punya kesalahan, entah di masa lalu atau masa dekat-dekat sekarang. Pokoknya sebisa mungkin kesalahan yang kita lakukan diumpetin, jangan diceritain ke orang, apalagi diceritain ke anak. Bahaya. Umpama dulu zaman kita sekolah beli bakwan 3 bayaran 1. Bakwan Darmaji. Oh gitu, dahar 5 akune iya bener. Pengalaman kali. Pelaku ya. Darmaji. Dahar 5 akune biji. Oh berarti yang tono itu ya. Lah kok kita cerita ke anak, nanti anak melakukan kecurangan, kita omelin, "Elah bapak aja gitu." Ayo, wes pokoknya kita yang punya kekurangan-kekurangan itu tutupin, jangan dicerita-ceritain. Walaupun begitu kadang anak kita tetap akan melakukan kesalahan yang hampir mirip sama yang dulu kita lakuin. Wong anak itu kan ya bagaimana bapaknya, bagaimana orang tuanya. Dalam hadis ini semua kita punya aib, dan aib itu potensi terbuka, maka yuk minta pada Allah supaya aib kita ini ditutup. Baterainya apa nih? Baterainya cempreng baterai. Ngono Mbak, ya wis lah diganti. Mati. Tapi wis sinyal.
kullukum arin illa man tasawwuhu fastaqsuli aqsuhu. Setiap kita punya kesalahan dan berusaha sekuat tenaga kesalahan kita di masa lalu itu diupeti. Karena hadisnya tadi kullu ummati mu'afan illal mujahidin. Kesalahan kita itu diampuni oleh Allah selama kesalahan kita itu tidak kita cerita-ceritain ke orang. Ada orang tobat itu bagus, tapi kalau membanggakan dosanya di masa lalu itu ya nggak bagus. Umpama ada orang main judi kalah juta, cerita ke dia, lu baru kalah sejuta. Saya itu kalau main judi motor hilang, rumah hilang. Tobatnya bagus, cuma dia cerita dosanya di masa lalu itu ya nggak bagus. Yes, pokoknya kalau punya dosa ada cerita dosa yang sama, yes pura-pura nggak tahu, menang. Padahal yo kita banget gitu aja. Kita banget. Rasul itu malah nyuruhnya kesalahan kita di masa lalu itu ditutup. Ya ibadi wahai hambaku, innakum sesungguhnya kalian tuhtiuna melakukan kesalahan billaili wan nahari, baik malam maupun siang. Wa ana dan saya aghfiru memberikan ampunan al-dzunuba macam-macam dosa jami'an ya semuanya. Fastaghfiruni maka mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum maka aku akan mengampuni kalian. Kita ini walaupun ibadah itu aja tetap ada potensi dosanya ya. Kita tarawih tuh. Allah, waduh imamnya Pak lama imam. Oh, sholat sempet-sempetnya kerasani apa nih? Ngomongin. Begitu baru takbir kita udah noel. Imamnya baru takbir. Lah begitu besoknya lagi dia imam. Dia kan main gaple, teman main gaple mau imam. Oh lagi ibadah yang potensi dosa, apalagi yang tidak. Maka istighfar itu. Orang akhir zaman kayak kita ini, wiridannya terbaik itu baca istighfar. Yang gampang banget dosa, itu gampang banget. HP ya. Lagi puasa ya, nyender buka HP. Ya ntar ya ada lewat sih. Apa Mas RT? Iya kan? Iklan Mas RT. Seret-seret. Ya Allah. Lah, ya kalau langsung astagfirullah, kalau ada lagi enggak? Gitu loh ya bahaya. Iya, begitu ada lagi malah dicari tadi ya. Iya padahal ya lagi puasa, kadang ya lagi ada di masjid ya. Ya guys ya. Wes gampang banget dosa, gampang zaman sekarang. Ini loh, ini ke surga ya cepet, ke neraka ya cepet. Ya, awalnya nggak niat judi, loh, begitu melihat di situ ya. Ayo, langsung deposit. Begitu caranya ya. Man, gimana man caranya man? Oh iya polos, iya lupa saya. Oh iya polos. Gampang banget pokoknya zaman, yo pokoknya. Makanya fatwanya Gus Bah itu kadang ya bener. Cara paling efektif untuk menghindari dosa tidur. Kalau asal nggak ada kegiatan apa-apa ya mending tidur. Tidur itu paling efektif menghindari dosa. Apa ada orang tidur dosa berbuat dosa itu? Lah kalau ngimpi dosa ya bahaya. Ngimpi biar ngimpi apa juga gak bakal dosa ngimpi. Yo ngimpi apa dosa. Lah. Yang dosa kan bukan ngimpinya, masangnya. Cara paling efektif menghindari dosa itu ya tidur. Kok ngimpi? Tapi kalau melek kok bisa mendatangkan pahala ya lebih baik melek. Ya kerja lah ya melek ya. Silaturahmi ya melek.
Silaturahmi lho, niatnya baik ya. Silaturahmi baik ya? Baik. Ya kadang nyampe ke tuan rumah ya bisa jadi timbul dosa kok. Ya Allah, ini orang seharian ngapain aja cuma berantakan kayak begini tuh. Ya kan tuh? Pokoknya potensi dosa itu banyak banget. Niatnya kadang mau ngimami traweh, begitu keluar rumah seret di depan harapan mulia ada anak perawan bajunya sepotong. Dilihat dosa, enggak dilihat mulia. Di depan mata. Kalau merem ntar ya ketabrak. Jarang ada tuh, Sir. Ada kesempatan jarang ada lagi. Oh. Sering Pak Haji, asal ntar jam 5 aja keluar. Banyak. Apalagi ntar hari Minggu, hari Sabtu. Ya pokoknya wiridan paling baik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gimana lagi? Masa iya kita harus sembunyi dalam rumah terus ya nggak mungkin kan. Sembunyi dalam rumah ya bisa jadi dosa kok. Kalau pikirannya yang aneh-aneh. Burung tetangga depan rumah bagus. Kapan orangnya melek sikat. Loh. Istighfar. Banyakin istighfar. Dan orang akhir zaman paling baik istighfar. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum sesungguhnya kalian lan tablughu dzurri fatadurruni. Tidak akan mungkin kalian bisa merugikan aku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan tidak mungkin kalian bisa memberi manfaat untukku. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum, seandainya orang generasi awal dari kalian, wa akhirakum, dan generasi akhir dari kalian, wa insakum, golongan manusia, wa jinnakum, dan golongan jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin, menjadi orang yang paling bertakwa. Seandainya seluruh makhluk di muka bumi ini, baik generasi awal, generasi manusia, jin, semuanya jadi orang baik, maza dzalika fi mulki syai'an, tidak akan menambah kemuliaan kekuasaan. Artinya seandainya semua makhluk ini kok jadi baik, kekuasaan Allah yo enggak nambah. Atau sebaliknya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, sama atasnya mirip, kanu ala afjari qalbi wahidin minkum, kok jadi orang kurang ajar semua. Seandainya sejagat raya ini gak ada yang ibadah, gak ada orang baik, mana qasadzalika min mulki syai'an, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Orang baik semua yang gak ngaruh buat Allah, orang jahat semua yang gak ngaruh buat Allah. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya awal akhir manusia jin kamu mereka berdiri fi sa'idin wahidin, di satu yang tempat yang sama, fasa'aluni, maka mereka semua meminta kepadaku, fa'aqtaitu kulla insanin, dan aku memberikan kepada setiap mereka itu mas'alatahu, permintaan mereka, ma naqasa dzalika mimma indi, tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku, illa kecuali kama yang usul mihyatu ila udkhilal bahra, seperti berkurangnya jarum yang dilempar ke lautan. Maksudnya begini, seandainya di muka bumi ini gak ada orang ibadah, Allah gak rugi. Seandainya di muka bumi ini orang semuanya ibadah, Allah juga gak untung. Allah itu sifatnya gak butuh makhluknya. Allah itu sifatnya qiyamuhu binafsihi. Apapun yang dilakukan oleh makhluk ini gak ngaruh buat Allah. Dan seandainya semua makhluk meminta kepada Allah dan Allah memberi sesuai permintaannya,
ya enggak mengurangi apa yang dimiliki oleh Allah. Kalaupun kurang, ya hanya semisal jarum dilempar ke laut kemudian diangkat kan jarum itu basah, hanya setetes 2 tetes itu saja. Nah, dengan hadis qudsi ini, dulu ada riwayat satu wilayah itu terkena paceklik, kekeringan. Karena kekeringan berbulan-bulan sampai sawah ladang semuanya kering, banyak hewan-hewan yang mati karena kekeringan itu. Kemudian masyarakat itu ngadain sholat istisqa, sholat minta hujan. Wis pokoknya ulama top-topnya diundang, yang sorbannya gede kayak ban Vespa, yang sorban begini kayak ordeng Nikol, pokoknya yang gamisnya panjang-panjang, jenggotnya panjang-panjang, diundang. Doa ya Allah turun hujan, enggak turun-turun. Sampai sekali, 2 kali, 3 kali, enggak turun-turun. Sampai akhirnya ada, kalau pembantu laki-laki namanya apa? Tukang kebun lah ya. Ada orang yang kerjaannya tukang kebun. Ia sekali, 2 kali, 3 kali itu enggak ikut sholat istisqa. Teman yang pelaksanaan keempat dia ikut. Kemudian ia karena bukan tokoh masyarakat, bukan ustadznya, bukan kiainya, bukan pejabat, berarti biasanya kan barisannya paling belakang mentok. Kalau pejabat biasanya kan ada prioritas. Kadang malah masjid-masjid tertentu itu ada tulisannya udah ya, ketua masjid, bendahara, sekretaris, RT, RW gitu, udah berjejer. Wah, saya pernah ketemu. Begitu saya datang, udah ada platnya. Khotib di situ, ketua masjid di situ, sekretaris, tokoh masyarakat, lurah ada di situ. Udah dikapling. Walaupun dia itu datang belakangan, udah punya kaplingan. Lah karena ini yang tukang kebun tadi itu dianggap bukan orang penting, kan barisannya di belakang. Nah, karena dia barisan belakang, ya ngumpulnya kan biasanya sama orang yang ibadahnya nggak begitu serius-serius gitu. Orang pada sholat ya dia ngobrol sekarpe. Nah, begitu pas doanya itu ya kayak iklan Sprint. Ingat ya iklan Sprint zaman dulu? Nah, ku tahu apa yang kau mau. Cuman ini dibalik. Ya Allah, Engkau maha tahu apa yang kami mau. Doanya cuma gitu dong. Cuman dalam kitab hikam dipakai bahasa Arab ceritanya, cuman ini terjemahin dari bebas saja. Ya Allah, Engkau maha tahu apa yang kami mau. Enggak mengurangi sedikit pun kekayaanmu ketika Engkau menurunkan hujan untuk sini. Amin. Dan langsung turun hujan. Doanya cuma gitu tok. Ya Allah, Engkau maha tahu apa yang kami mau. Enggak mengurangi kekayaanmu bila Engkau menurunkan hujan di sini. Udah, amin. Jadi doanya enggak perlu walakas syukur walakal mulku ya ma yang bagi jalalika wajib sultan sampai wajah sampai amin-aminnya capek. Oh haha ya. Kok hahanya nggak enak itu? Nggak perlu gambar. Lama-lama amin sampai kok masih Allahumma kok belum habis, masih Allahumma masih aja. Ya bagus wong mintanya disuruh doa ya. Cuman karena yang doa tadi ini kelihatannya tukang kebun, cuman orang yang dekat dengan Allah. Orang kalau sudah ada kedekatan khusus itu kan nggak perlu proposal ya. Lah ya, Mas RT lu Pak sama pengusaha siapa udah sering nongkrong bareng. Kalau mau kerjasama bantu dong. Cuman gitu dong ya. Nggak perlu bikin proposal kepada yang terhormat mengingat pembangunan masjid masih membutuhkan ini, maka menimbang panjang ini rincian biaya. Oh, belum kenal. Kalau yang udah kenal tinggal butuh biaya banyak. Oh siap. Oh udah kenal. Nah kayak tadi itu tukang kebun
kelihatannya, cuman dia udah kenal dengan Allah, maka ya engkau maha tahu apa yang kami mau. Enggak mengurangi kekayaanmu untuk turunkan hujan. Orang-orang dekat, makanya ya orang kedekatan itu perlu ya, proses pendekatan ini yang berat ya. Proses pendekatan itu yang berat ya, melalui puasa, melalui sholat, melalui macam-macam wiridan. Itu kan lagi PDKT. Kita kayak begini ini kan lagi usaha PDKT. Lah PDKT diterima apa enggak ya kita nggak tahu, belum tahu. Yang penting ikhtiar PDKT. Ada yang PDKT itu kelihatan, ada yang umpet-umpetan, tahu-tahu dari belakang serut-serut, ya ada. Lah PDKT sama Allah itu ada yang terang-terangan, ada yang diem-diem. Terang-terangan ya silakan, mau diem-diem ya silakan. Mau sama-sama usaha dalam rangka PDKT. Kita ini lagi PDKT. Nah kalau udah dekat kan ya tinggal ya Allah mau mudik belum ada duit ya Allah gitu. Oh, udah kenal lah, kalau belum kenal kok tiba-tiba itu siapa lu? Belum kenal. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum, bahwa sesungguhnya ini adalah amal-amal kalian. Uhsiha yang kami catat lakum untuk kalian. Summa wafikum iyyaha, kemudian aku balas untuk amalan kalian itu. Setiap yang kita lakukan dicatat oleh Allah melalui dua malaikatnya Raqib Atid. Nanti pasti yang kita lakukan ini ada balasannya. Balasan itu bisa diterima di dunia sekarang, bisa jadi di akhirat. Bisa jadi balasan amal kita itu yang terima anak kita, ya bisa jadi. Kita yang ikhtiar tapi yang nikmati anak, ya bisa jadi. Orang-orang tua dulu itu pada rajin tirakat. Tirakat itu bukan berarti masuk ke dalam hutan menyendiri di dalam gua, ya enggak. Tirakatnya ya malam jam 2 bangun sholat. Ya Allah anak saya sih, ya Allah anak saya sih, ya Allah. Yang tirakat bapaknya, emaknya, tapi kadang yang meraih kesuksesan anaknya. Kita mungkin bisa sehat afiat, kerjaan lancar, rezeki lancar, itu mungkin tirakatnya orang tua. Oh, model kayak kita disuruh bangun ya apa toh ya? Ya mungkin tirakatnya orang tua, cuman kita nggak tahu aja tirakatnya orang tua seperti apa, nggak tahu. Kita tidur ngorok orang tua itu ya, jam 2 udah kerutak bangun. Doain kita anak-anaknya. Ya mungkin pas lagi sholat orang tua, ya Allah anak saya moga-moga pada sehat, cucu biar mudik lebaran bisa pada mudik. Doanya orang tua. Cuman kita nggak tahu ya. Ya makalah kalau kita didoakan orang tua, ya gantian kita yang mendoakan anak-anak kita biar terus menerus nyambung kebaikan itu. Faman wajada khairan, siapa yang menjumpai kebaikan, falyahmadillah, maka memujilah kepada Allah alias mengucap alhamdulillah. Aslinya setiap kejadian itu baik, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Apapun yang terjadi itu aslinya baik. Cuma kadang kita udah suudon duluan, udah marah duluan. Umpama kita mau berangkat kerja, begitu nyampe sebelum PKT ban jeblok. Itu kan kita udah kesel duluan ya. Wajar. Mau buru-buru malah ban jeblok. Udah suudon duluan, udah marah duluan. Padahal bisa jadi berkahnya itu nyampe ke kerjaan diomelin sama bosnya, dipecat ya. Bisa jadi kan? Begitu dipecat karena nganggur. Biasanya orang kalau nganggur kan pikirannya kreatif. Zaman ya. Pikirannya kreatif, ada aja. Dilalah yo usaha kayaknya biasa-biasa awalnya, tapi begitu
begitu dijalani tekun. Setelah sekian tahun ada hasilnya. Kemudian dia mengucap alhamdulillah, berawal dari ban jeblok di BKT. Lu banyak orang yang saat kejadian dia marah, tapi beberapa tahun kemudian dia mengucap alhamdulillah. Mungkin saya pernah cerita tahun 2014 itu ada orang yang nyalon DPR, udah habis miliaran gak jadi. Tim suksesnya dikumpulin, diomelin habis-habisan. Begitu 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian ada berita di TV, temen-temennya dia yang jadi anggota dewan diseragamin oren, ditangkap KPK. Baru dia mengucap alhamdulillah. Coba kalau saat itu saya jadi kandangin KPK. Ya kan, sekian tahun kemudian dia baru mengucap alhamdulillah. Maka setiap kejadian itu aslinya baik. Cuman kita udah marah duluan, udah suudon duluan. Wah, enggak jadi, biaya saya keluarin udah sekian banyak, marah-marah enggak tahuan. Padahal itu tadi. Cuman ya memang butuh proses itu. Wa man wajada ghaira dzalik, dan siapa yang menjumpai selain itu, fala yalumanna illa nafsahu, maka jangan ngomel-ngomel. Yalumanna itu jangan ngomel-ngomel. Illa nafsahu, kecuali untuk koreksi diri. Setiap kita menemui kendala, jangan ngomel-ngomel. Itu ajang untuk introspeksi, untuk kita koreksi. Siapa tahu memang kita kurang hati-hati, kurang teliti dan lain-lain. Qala Allah Ta'ala azza wa jalla wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Iya,